Itu yang menjadi bertolak belakang dengan keyakinan kami. Mohon penjelasan yang seberjelas-jelasnya. Yang pertama tadi, apakah manusia ini dengan bentuk tubuh ini dengan penuh kesadaran mendatangi neraka, dan seperti apa wujud manusia pada saat penghakiman itu. Baru selanjutnya yang menghakimi Allah ini, ada juga selentingan saya dengar Isa yang menjadi hakim. Yang menjadi hakim ini siapa? Allah atau Isa? Itu juga tolong dijelaskan juga supaya saya dapat memahami. Terima kasih. Baik, oke, waktu dimulai ketika Gurunda Zuma berbicara. Silakan. Baik, saya awali dari pertanyaan terakhir ya. Jadi gini Pak, Al-Quran menerangkan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qalallahu ya Isa ibnu Maryam a anta qulta linnas. Justru di sini Yesus yang dihakimi oleh Allah. Apakah engkau yang mengajarkan kepada Kristen untuk menjadikan dirimu sebagai Tuhan selain daripada aku, kata Allah. Apa yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bil haqq. Maha suci engkau ya Allah, tidak mungkin aku mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Seirama dengan Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Qalu subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Dia malah yang dihakimi. Lalu dia katakan, "Maqultu lahum illa ma amartani bi, ani abudullah rabbi wa rabbakum." Aku tidak pernah mengatakan kepada orang-orang Kristen, aku tidak pernah mengatakan kepada mereka, kepada orang-orang Nasara yang mengaku sebagai pengikutku, illa ma amartani bi, ani abudullah wa rabbi wa rabbakum. Kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Apa itu? Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Wahai Maria, janganlah engkau menyentuhku, tetapi datanglah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada ilahku dan ilahmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Ini pertanyaan pertama. Kemudian ketika Bapak bertanya tentang kebangkitan kehidupan manusia, di dalam surah Yasin diterangkan, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa. Orang-orang kafir itu bertanya, apa betul tulang belulang yang sudah hancur kayak begini bisa dibangkitkan kembali? Dijawab kemudian di dalam Yehezkiel 37, Pak. Jangan yang jawab Al-Quran, supaya Anda jangan ragu. Dari Al-Quran dong, kalau Alkitab begitu. Kalau di Al-Quran dikatakan bahwa manusia akan diupah berdasarkan dengan perbuatan, seperti dengan apa yang diajarkan oleh Yesus kepada muridnya Bani Israel, bukan kepada Kristen. Manusia akan diupah dengan perbuatan. Yang dikatakan manusia adalah roh dan jasadnya. Jasadnya yang melakukan pembunuhan, jasadnya yang melakukan persinahan, maka dia harus bangkit dari kematiannya untuk kemudian mempertanggungjawabkan perbuatannya. Enak kali yang melakukan kemudian persinahan adalah jasadnya, lalu kemudian yang masuk ke neraka cuman rohnya. Tak bisa. Lu yang harus mempertanggungjawabkan apa yang lu kerjakan. Baca di dalam Yehezkiel 37 nomor 1 sampai ini cuman bekal. Ini cuman bekal untuk Bapak supaya Bapak jangan mengatakan sekali lagi bahwa jasad Anda tidak akan dibangkitkan. Baca Yehezkiel yang saya katakan 37 nomor 1 sampai nomor 14. Di situ Bapak akan memahami dan berhenti berpikir bahwa jasad Anda tidak akan dibangkitkan. Semua akan dibangkitkan. Jasad Anda yang berjalan ke gereja menyembah manusia bernama Yesus, itulah yang akan dibakar di neraka. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan, bagaimana caranya orang masuk ke neraka? Kami di Kristen tidak seperti itu. Saya lagi-lagi kasih ajaran supaya diingatkan untuk semuanya. Di dalam Markus 9 nomor 49, semua orang Kristen akan digarami di dalam api neraka. Saya ulang. Markus 9 nomor 49, semua orang Kristen akan digarami dengan api di dalam neraka. Catat dan bingkai data itu supaya lain kali jangan lagi dibawa dalam materi debat. Nah, kemudian ketika saudara berbicara mengenai kami umat Islam, Allah mengatakan kebenaran itu sudah ada. Barang siapa yang mau beriman silakan beriman, barang siapa yang mau kafir silakan kafir. Tapi ingat, siksaanku amat pedih.
Nah, inilah yang perlu dipahami, bahwa ketika kemudian umat Islam itu nanti bukan umat Islam aja, semua kita, ketika kita mati akan dibangkitkan. Makanya pertanyaan saya tadi, yang menebus Anda roh atau manusia? Anda mengatakan Yesus tidak bangkit, yang makan ikan goreng itu bukan roh, Pak. Lukas 24 nomor 38, 39, 40, Yesus makan ikan goreng. Tidak mungkin roh itu makan ikan goreng. Berarti yang bangkit dari kematian adalah jasad dan roh.